Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Melisa dengan NIM 240512000006 dari jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pemikiran Tradisional dan Modern dalam Islam, Salaf dan Khalaf. Berikut video yang saya presentasikan. Pemikiran tradisional dan modern dalam Islam, Salaf dan Khalaf. Salaf, banyak definisi yang diberikan oleh para pakar mengenai salaf. Seperti menurut Tablawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Karena salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat pada abad keempat yang terdiri atas muhaddisin dan yang lainnya. Sedangkan menurut Al-Syahrastani, definisi salaf adalah tidak berpaham tasbih, serta tidak menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat mutasyabihat. Sedangkan Mahmud Al-Bishbi mendefinisikan dengan sahabat dan tabi'in yang diketahui sikap mereka yang menolak interpretasi mendalam mengenai sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru, dengan tujuan untuk mensucikan serta mengagungkannya. Islam tradisional dan modern memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap ajaran dan praktik keagamaan. Islam tradisional 1. Pendekatan tekstual, mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Taklid, mengikuti pendapat ulama tanpa analisis kritis, menganggap ijtihad telah ditutup. 3. Ritualisme, fokus pada praktik ritual dan tradisi, seringkali tidak mempertimbangkan konteks sosial. Islam modern 1. Pendekatan rasional, mendorong interpretasi konstekstual terhadap ajaran Islam. 2. Keterbukaan, terbuka terhadap ide-ide baru dan ideologi antara agama, berusaha mengaitkan ajaran dengan tentang zaman. 3. Reformasi, menekankan pentingnya ijtihad dan adaptasi terhadap kondisi kontemporer. Konsep akidah salaf atau disebut dengan kaum tradisional, sesuai dengan metode Al-Quran yang relevan dengan semua pihak, serta tidak hanya untuk golongan tertentu. Dan para penganut paham salaf tidak mau membahas hal yang terkandung pada ayat Al-Quran yang tidak jelas maksudnya. Hasan al-Banna kemudian menguatkan sikap tentang hal yang disebut ayat dan hadis tentang sifat Tuhan. Hal tersebut merupakan hal yang dipermasalahkan oleh kaum salaf dan kaum khalaf. Kemudian Hasan al-Banna menguatkan pendapat kaum salaf bahwa mengimani ayat atau hadis yang membahas tentang sifat Tuhan tidak harus diinterpretasi atau dijelaskan, karena hal tersebut tidak diperlukan untuk mengimani Tuhan. Khalaf. Kata khalaf umumnya digunakan untuk merujuk kepada para ulama pada abad 3 Hijriah dengan karakteristik yang berlawanan dengan kaum salaf. Di antaranya adalah tentang interpretasi terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesucian Tuhan. Aliran khalaf terbagi menjadi dua versi, yaitu A. Aliran yang lebih mengutamakan akal, karena menurut aliran ini, tanpa wahyu pun manusia mampu mengenal Tuhan, serta mampu menetapkan hukum dengan bantuan akal. Paham ini identik dengan aliran Mu'tazilah. B. Aliran yang menetapkan akal sebagai mitra dari wahyu. Menurut mereka, akal dan wahyu saling mendukung, kecuali dalam beberapa hal. Karena dalam hal tertentu, akal tidak cukup untuk memahami wahyu, karena keterbatasannya. Paham ini identik dipegang oleh Asy'ariyah. Sekian presentasi video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.